Aku seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Ini masih lanjutannya ya bun, yang soal cerita drama telur ceplok. Putriku sudah punya 4 anak, tapi tak tahu cara masak telur ceplok. Yang nyeritain kesel, yang denger lebih kesel lagi. Ini lanjutan ceritanya, semoga terhibur ya bun. Akhirnya aku bisa tidur dengan tenang setelah memode pesawatkan ponselku. Keesokan paginya seperti biasa, aku bangun. Tapi kali ini suasananya berbeda. Sebab di rumah ini aku hanya tinggal sendirian. Ku bersihkan rumahku setelah selesai membuat sarapan. Meskipun terasa sepi, tapi aku lebih santai. Aku hanya mencuci pakaian sedikit, mencuci piring sedikit, dan bisa membeli makanan apa yang aku suka tanpa harus memikirkan yang lain. Ketika masih asik memakan cemilanku, ponselku berdering. Kupikir Ica yang menelpon, tapi ternyata bukan. Ini telepon dari anak tengahku. Halo Bu, Assalamualaikum. Gimana keadaan Ibu? Apa Ibu baik-baik saja? Tanya Reza dari seberang sana. Waalaikumsalam nak. Ibu baik-baik aja, alhamdulillah. Kamu sendiri gimana? Istrimu gimana? Tanyaku. Alhamdulillah kalau ibu baik-baik saja. Kami di sini juga semua sehat Bu, alhamdulillah. Sebentar lagi Naya akan melahirkan Bu, jawab Reza. Oh iya, ibu bahkan sampai lupa. Maaf ya nak. Oh iya, perkiraannya kapan lahirannya Naya? Tanyaku. HPL-nya sih seminggu lagi Bu, tapi kita nggak tahu kan pastinya kapan, bisa maju bisa juga mundur, jawab Reza. Iya kamu betul. Gini aja nak, lebih baik istrimu kamu antar ke rumah ibu, biar ibu bantu urus dia saat melahirkan nanti. Kalau di sana kan gimana, siapa yang mau ngurus? Kamu saja kerja dari pagi bahkan sering lembur. Kalau di sini kan ada ibu bisa bantuin dia nanti. Ibu nggak tega kalau di sana. Nanti Naya apa-apa sendiri kalau kamu kerja, ucapku memberi usul ke Reza. Tapi Bu, aku takut merepotkan ibu. Aku gak mau ibu kecapean. Lagian di sana kan sudah ada Ica sama anak-anaknya. Pasti ibu akan lebih repot kalau ditambah sama Naya, kata Reza. Kamu tidak usah khawatir, Ica sudah mengontrak sendiri kok. Ibu cuma mau dia lebih mandiri, ucapku menjelaskan ke Reza. Loh, kenapa begitu Bu? Apa ibu ada masalah dengan Ica? Tanya Reza. Tidak ada masalah kok nak. Ibu cuma pengen Ica mandiri. Itu aja, gak ada apa-apa. Jawabku tentu saja berbohong. Aku tak mau Reza tahu. Kalau dia sampai tahu, aku selama ini diperlakukan secara tidak baik oleh Ica, dia pasti akan sangat marah. Dan anak-anakku akan bertengkar. Aku tidak mau itu terjadi. Oh, gitu ya Bu. Baguslah kalau Ica mau belajar mandiri. Ya sudah, kalau Ibu tidak merasa kerepotan, aku akan bawa Naya ke sana Bu. Aku titip Naya ya Bu. Maaf kalau kami merepotkan, kata Reza lagi. Ucapannya terdengar sangat tulus. Aku tidak menyangka anak laki-lakiku malah begitu perhatian dan peduli padaku. Tidak seperti Ica, anak yang sangat aku manjakan selama ini. Ternyata dia malah memperlakukanku dengan tidak baik. 1 hari kemudian, Reza benar-benar datang membawa istrinya. Dia mengantarkan Naya ke sini. Alhamdulillah kalian sudah sampai. Bagaimana keadaanmu nak? Kamu baik-baik saja kan? Tanyaku ke Naya dengan lembut. Iya Bu, alhamdulillah Naya baik-baik saja. Tidak ada masalah kok selama kehamilan Naya. Ibu gak usah khawatir ya, jawabnya lembut juga. Ya sudah, biar ibu bantu bawa tasnya, kataku dan berusaha mengambil tas itu dari tangan Naya. Gak usah Bu, ibu istirahat saja. Naya bisa kok bawa sendiri. Ada Mas Reza juga, biar Mas Reza aja ya Bu yang bawa tasnya. Ibu antar aku aja ke kamar, ucap Naya. Hatiku merasa sangat bahagia karena menantuku begitu baik padaku. Lagi-lagi pikiranku langsung teringat ke Ica. Andai Ica bisa memperlakukanku sebaik Naya,
Pasti aku tak akan rela dia pergi dari sini. Bukan hanya baju-baju yang mereka bawa. Reza juga membawa beras dan sembako lainnya. Dia juga membawakan kue kesukaanku. Kenapa harus bawa-bawa beginian sih, Nak? Ibu kan ada, lagi pula kamu juga sering kasih ibu uang. Uang itu cukup kok untuk ibu belanja. Bahkan, untuk istrimu juga masih cukup. Kataku tak enak ke Reza. Gak apa-apa, Bu. Uang ibu itu disimpan saja untuk keperluan ibu. Kalau selama Naya di sini, biar aku yang belanja nantinya. Aku akan belanja untuk stok 1 bulan. Ibu tenang saja ya, ucap Reza. Aku semakin terharu dengan ucapannya. Ya, selama ini aku punya uang ya dari anak-anakku, dari Reza, dan dari abangnya Akmal. Masing-masing memberiku uang 1,5 juta setiap bulannya. Tapi kadang lebih juga. Itulah yang aku tabung dan aku gunakan untuk kehidupanku sehari-hari. Selama Ica di sini, aku hanya bisa menabung sedikit, tak lebih dari 100.000, karena uangku selalu habis. Sebab biaya makan semuanya aku yang menanggung. Semoga Reza dan Akmal tak marah kalau mereka sampai tahu yang sebenarnya. Aku terus berharap yang terbaik akan hal itu. Ayo Bu, kita makan dulu. Ayo sayang, kita makan dulu, kata Reza memanggil kami berdua. Loh, mau makan apa? Ibu belum sempat masak loh Nak tadi. Ibu belum belanja. Ya sudah, kalau gitu ibu ke warung dulu ya beli lauk matang, ucapku ke mereka berdua. Nggak usah Bu, ini aku sudah beli nasi padang tadi. Ayo makan, ajaknya. Senyum di bibirku tentu langsung terukir. Sigap sekali dan pengertian sekali Reza anakku ini. Ya Allah, aku sangat bersyukur karena di balik masalah yang sedang aku hadapi, aku masih punya anak yang sangat pengertian dan perhatian. Kami pun makan siang bersama dengan nasi padang yang Reza bawa. Udah Bu, biar Naya aja yang beresin. Ibu duduk aja, kata menantuku itu dengan lembut. Tapi Nay, kamu yang seharusnya banyak istirahat, bukan ibu, jawabku. Ibu, kalau sudah hamil tua itu harus banyak gerak, supaya persalinan normal nanti lancar. Karena aku mau lahiran normal Bu, jawab Naya. Tapi, udahlah Bu, ibu istirahat aja. Ini juga ringan gak berat kok, jawabnya lagi. Akhirnya yang membereskan bekas makan kami Naya. Jujur pemandangan ini sangat jauh berbeda dengan dulu. Dulu, kalau keluarga Ica selesai makan, semuanya aku yang membereskan. Mulai dari piring, sendok, gelas, dan sampah-sampahnya semua aku yang membereskannya. Ica sama sekali tidak membantu. Tapi kali ini, menantuku benar-benar berbeda. Meskipun dia hamil besar, tapi ia tidak malas bergerak. Dia membereskan semuanya sampai bersih. Bahkan sendok dan gelas yang jumlahnya masing-masing 3 biji itu langsung dicuci oleh Naya. Ditumpuk aja di situ Nak, gak usah dicuci. Nanti aja kalau udah banyak biar ibu yang cuci, ucapku ke Naya. Gak apa-apa Bu, aku memang harus banyak gerak. Biarkan ya Bu, Naya ngapa-ngapain, jangan dilarang, ucapnya sembari tersenyum. Kalau sudah begitu, aku hanya akan menurut saja dengan menantuku itu. Ya sudah kalau gitu Nak, yang penting kamu jangan capek-capek ya, terus jangan ngangkat yang berat-berat, balasku mengingatkannya. Siap Bu Bos, jawabnya sambil memberi sikap hormat. Aku tertawa dengan tingkah menantuku itu. Dia lucu sekali. Akhirnya aku tinggalkan Naya di dapur. Aku lanjut mengobrol dengan Reza di ruang tamu. Ibu, beneran kan gak ada masalah apa-apa sama Ica? Karena dia sampai keluar dari sini? Tanya Reza. Aku tak tahu kenapa dia tiba-tiba bertanya seperti itu. Apa jangan-jangan Reza curiga ya? Gak ada masalah apa-apa Nak. Kami baik-baik saja. Ibu cuma mau Ica mandiri, jawabku berusaha meyakinkan Reza. Tapi tiba-tiba teleponku berdering.
Panggilan dari Ica. Aku segera menjawabnya. Aku belum mengucapkan salam, tapi Ica sudah nyerocos duluan. Bu, pakaian kotor di rumahku banyak banget. Boleh nggak kalau aku nitip cucikan di rumah ibu? Soalnya aku nggak sempat nyuci, Bu. Aku repot sama anak-anak. Ucapnya enteng tanpa berpikir terlebih dahulu. Mulutku bahkan sampai menganga saking kagetnya. Jadi untuk apa Ica keluar dari sini kalau ujung-ujungnya tetap aku yang mengurusi semuanya? Ya Allah Ica, kalau memang kamu tidak sempat mencuci, ya kamu laundry saja. Ngapain juga dibawa ke rumah ibu? Lagi pula kemarin ibu lihat, tempat laundry itu cuma dekat dari rumah kamu, jalan kaki juga sampai. Jawabku kesal. Aku bahkan sampai lupa kalau ada Reza di sampingku. Sini Bu, biar Reza yang ngomong sama Ica, kata Reza dengan nada kesalnya, kemudian mengambil paksa ponsel yang ada di tanganku. Ya Allah, kenapa aku bisa lupa begini sih? Ucapku kesal dengan diriku sendiri. Ica, kamu itu harus belajar mandiri. Jangan apa-apa ibu. Masa baju kotor saja mengadu pada ibu? Hal sepele begitu saja tidak bisa kamu tangani? Kata Reza marah. Dan setelah mengatakan kalimatnya, Reza langsung mematikan sambungan telepon itu. Jadi selama ini, Ica begini ke ibu? Tanya Reza dengan wajahnya yang serius. Aku bahkan tak berani menatap anakku itu. Aku takut sekali. Ibu jawab, tanya Reza tegas. Aku hanya mengangguk pelan. Karena aku tak bisa berbohong lagi dengan putraku itu. Semuanya sudah terbongkar. Kenapa ibu harus bohong sama Reza, Bu? Apa ibu takut kalau Reza memarahi anak kesayangan ibu itu? Tanya Reza dengan tegasnya. Aku menggeleng cepat. Terus kenapa ibu bohong? Bu, Reza tahu ibu sangat menyayangi Ica. Dari dulu ibu selalu memanjakan dia. Tapi lihat Bu hasilnya. Bahkan mencuci pakaiannya sendiri dia tidak bisa, Bu. Aku harap setelah ini ibu benar-benar tegas ke anak itu. Aku tak mau melihat ibu disuruh-suruh lagi oleh dia. Kalau sampai itu terjadi, Reza akan marah sama ibu. Reza gak mau datang ke sini lagi. Ancam putraku itu. Spontan air mataku langsung mengalir. Melihatku menangis, Reza merasa bersalah. Ibu, maafkan Reza. Bukan maksud Reza ingin membentak ibu. Tapi Reza cuma gak mau ibu terus-terusan dimanfaatkan oleh Ica. Tolonglah mengerti ya Bu. Reza sayang sama ibu. Reza gak mau ibu sakit gara-gara ngurusi anak tidak tahu diri itu. Katanya dengan nada yang masih tegas. Aku mengangguk pelan. Aku setuju dengan perkataan Reza. Dan semoga setelah ini aku bisa tegas dengan Ica. Jujur, masih ada rasa tak tega di hatiku. Tapi, aku harus tega dan tegas mulai sekarang. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba Naya mengeluh perutnya mulas. Aku tentu langsung panik, karena kami hanya di rumah berdua, sebab Reza sudah kembali bekerja. Dengan sigap, aku meminta tolong kepada tetanggaku. Untungnya, masih ada yang di rumah dan kebetulan punya mobil. Kami segera membawa Naya ke rumah sakit. Setelah beberapa jam berjuang, akhirnya dia bisa melahirkan dengan selamat. Aku sangat bersyukur, meskipun tak didampingi oleh suaminya. Naya begitu kuat dan semangat. Selamat ya nak, akhirnya putra pertama kalian lahir. Lihat, dia ganteng sekali seperti ayahnya. Dan wajahnya ada mirip wajah kamu, ucapku ke Naya. Iya Bu, alhamdulillah. Naya senang banget. Makasih ya Bu sudah temani Naya, ucap menantuku itu dengan lembutnya. Aku segera mencium keningnya. Tak lupa kata terima kasih kuucapkan lagi karena dia sudah melahirkan cucuku. Setelah 1 hari di rumah sakit, Naya diperbolehkan pulang. Alhamdulillah tidak ada hal yang mengkhawatirkan dari kondisi Naya pasca melahirkan. Semua normal dan baik-baik saja. Di rumah, aku membantu Naya memandikan anaknya karena dia masih sulit untuk jongkok atau beraktivitas lainnya. Bu, udah ya, ibu istirahat aja. Biarlah rumahnya berantakan.
Nanti kalau Naya sudah baikan, biar Naya bantu bersihkan. Ibu ngurusin cucu ibu aja. Naya gak mau ibu sakit, kata Naya mengingatkanku. Gak apa-apa nak, ibu gak mau dong kalau rumah ibu sampai kotor. Nanti cucu ibu kenapa-napa lagi. Dia kan masih bayi, tempatnya harus selalu bersih, jawabku. Tapi bu, gak usah begitulah. Kalau memang ibu mau rumahnya selalu bersih, gimana kalau kita sewa orang yang khusus bersihkan rumah, biar ibu gak kecapean. Ibu lo sudah seharian ngurusin anak aku bu. Pokoknya aku gak mau kalau ibu sampai sakit, kata Naya dengan tegas. Ya sudah, terserah kamu saja nak. Ya kalau boleh jujur sebenarnya ibu lelah. Tapi ibu bahagia karena ibu punya cucu. Jadi rasa lelah itu sedikit tertutup. Ucapku menjelaskan apa yang aku rasakan ke Naya. Udah ya bu, biar nanti aku cari orang yang khusus bersihkan rumah. Ibu tenang saja, pokoknya ibu gak boleh capek, kata Naya lagi. Aku merasa terharu. Bahkan tanpa ku sadari ada air mata di sudut mataku ini. Ibu baik-baik saja kan? Ibu jangan kecapean ya, kata Reza menelpon. Dia juga menanyakan keadaan anak dan istrinya. Tak lupa dia mengomeliku dan selalu mengingatkanku agar tak boleh kecapean. Iya nak, bahkan istrimu itu sudah menyewa seseorang untuk beres-beres rumah. Ibu terus capek ngapa? Ibu cuma ngurusin cucu ibu. Makan aja Naya selalu beli, katanya biar ibu gak kecapean. Sebab istrimu belum bisa masak, masih susah mau ngapa-ngapain, ucapku menjelaskan ke Reza. Iya bu, itu Reza juga yang sarankan. Pokoknya ibu gak boleh kecapean ya. Begitu juga dengan Naya, katanya lagi. Iya nak, kamu tenang saja. Yang jelas kamu pikirkan sekarang, cepatlah ambil cuti supaya bisa melihat putramu yang sangat tampan, kataku. Iya bu, ibu tenang saja. Aku sudah dapat cuti. 2 hari lagi aku akan pulang, jawab Reza. Akhirnya setelah selesai berbincang, kami menyudahi panggilan telepon itu. Masya Allah, perhatian sekali anak-anakku ini. Setelah itu, aku kembali lagi ke kamar Naya. Betapa kagetnya aku karena melihat menantuku itu sedang menangis meringkuk. Entah apa yang dia tangisi. Aku pun panik. Naya, kamu kenapa? Ada yang sakit? Yang mana yang sakit nak? Tanya aku khawatir. Tapi Naya hanya diam. Sama sekali tidak mengatakan padaku mana yang sakit. Terus kamu kenapa nangis? Apa anakmu kenapa-napa? Aku segera memeriksa anaknya Naya. Tapi cucuku itu baik-baik saja. Bahkan dia dalam keadaan tidur. Kamu kenapa Naya? Tanyaku lagi. Namun sepertinya Naya belum mau berbicara. Akhirnya aku menenangkannya dengan memeluk. Sabar ya nak. Menjadi ibu muda itu sangat tidak mudah. Ibu paham. Kamu harus kuat ya. Ibu akan selalu mendampingi kamu. Ibu akan selalu membantu kamu. Kamu jangan stres. Kalau ada apa-apa cerita sama ibu ya nak, jangan sungkan, kataku lembut ke Naya. Ia hanya mengangguk, kemudian memelukku semakin erat. Begitu juga dengan tangisannya, malah semakin keras. Ada apa nak? Ceritalah. Ibu siap mendengarkan, ucapku pelan. Akhirnya Naya sudah sedikit tenang. Dia memberikan ponselnya kepadaku. Aku melihat sebuah pesan yang masuk di ponselnya. Selesai membaca pesan itu, emosiku langsung bergejolak. Apa-apaan kamu Ica? Tega sekali bicara seperti ini ke iparmu, batinku. Bagaimana aku tak emosi? Karena Ica mengirimi sebuah pesan yang pasti akan menyakiti hati Naya. Dia mengatai Naya kalau menyusahkanku dan memanfaatkanku untuk merawat anaknya. Padahal kenyataannya tidak. Naya sama sekali tidak merepotkanku. Justru sebenarnya Ica lah yang selama ini memanfaatkanku. Tega sekali kamu nak, memfitnah iparmu seperti ini. Akhirnya emosiku tak bisa kubendung lagi. Aku langsung datangi rumah Ica. Naya, ibu tinggal sebentar ya. Masih ada Mbak Rumi juga. Kalau kamu butuh apa-apa panggil Mbak Rumi dulu ya. Ibu gak akan lama perginya. Ibu janji akan cepat kembali,
Ucapku ke Naya. Ia hanya mengangguk pelan. Lalu aku segera keluar dari rumah dan menuju rumah Ica. "Ica, apa-apaan kamu?" teriakku dari luar. Iya, aku seperti orang kesetanan. Bahkan, aku tidak bisa mengontrol diri. Padahal, kanan dan kiri kontrakan Ica ada orangnya semua. Tapi aku seolah tak peduli akan hal itu. "Ada apa sih, Bu? Kok datang marah-marah?" tanya Ica. "Kamu yang apa-apaan? Kenapa kamu mengirimi pesan tidak sopan ke kakak iparmu?" ucapku penuh emosi. "Loh, emang Kak Naya manfaatin ibu kan? Dia pasti sekarang enak-enakan karena anaknya yang ngurusin ibu semua. Iya kan? Bener omonganku?" Jawabnya dengan julid. "Kamu salah, Ica. Kamu salah besar. Naya tak pernah merepotkan ibu. Bahkan setelah ia melahirkan, ibu tidak pernah beres-beres rumah karena dia membayar orang untuk membereskan rumah. Tidak seperti kamu saat tinggal di rumah ibu, semua ibu yang mengerjakan. Coba kamu pikir, apa pantas kamu menuduh iparmu seperti itu? Padahal dia sangat baik dan menghormati ibu. Padahal dia itu hanya menantu ibu loh. Tapi dia sangat menghargai ibu, tidak seperti kamu. Anak yang ibu lahirkan dari rahim ibu, tapi kamu sama sekali tidak bisa menghargai ibu. Kamu tega sama ibu. Kamu peras tenaga ibu habis-habisan. Dan sekarang kamu malah menuduh iparmu yang bukan-bukan. Kenapa kamu sejahat ini, Nak? Kenapa? Ibu tahu ibu salah mendidikmu. Tapi ibu mohon, Nak, berubahlah. Jangan seperti ini terus. Iparmu tidak salah apa-apa. Kamu jangan bicara sembarangan, kasihan dia. Dia baru melahirkan, baru pertama menjadi ibu. Dia sampai menangis karena ulahmu, Nak. Jangan jahat gini, kataku dengan linangan air mata. Dadaku seketika terasa sangat sakit, hingga aku tidak sadarkan diri. Iya, aku pingsan. Dan tersadar, sudah ada di rumah sakit. Kupikir Ica yang menemaniku. Ternyata malah Reza. "Loh, kok kamu di sini, Nak? Terus gimana Naya?" tanya aku ke Reza. "Naya sudah aku suruh temani Mbak Rumi dulu, Bu. Sementara waktu." "Ibu kenapa bisa sampai begini? Pasti gara-gara Ica kan?" tanya Reza. "Enggak kok, bukan gara-gara Ica. Ibu..." Aku seketika kebingungan harus menjawab apa. "Sudahlah, Bu, tidak usah bohong. Aku tahu kok. Lagian yang bawa ibu ke sini itu Ica. Dan aku sudah menanyakan langsung padanya. Dan dia sudah mengakui semuanya kok." "Sudahlah, Bu, aku sudah muak dengan anak itu. Aku tegaskan pada ibu, jangan temui dia sementara waktu, biar dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Dia tidak bisa semena-mena dengan orang lain. Apalagi dia malah mengintimidasi istriku, Bu, yang tidak tahu apa-apa. Pokoknya, sekali lagi aku tegaskan, jangan dulu ibu temui anak ibu itu. Pokoknya, ibu harus nurut sama aku," kata Reza dengan sangat tegas. "Tapi, Nak, Ica itu anak ibu, adik kamu. Mana bisa ibu begini? Ibu gak bisa." Jawabku sedih. Karena tak mungkin aku tak bertemu dengan Ica. Pasti aku sangat merindukannya. Reza tahu, Bu, ibu pasti akan merasa rindu dengan Ica. Tapi ini hanya untuk sementara, supaya dia itu sadar bahwa apa yang dia lakukan salah. Dia tidak bisa terus-terusan semena-mena pada orang lain, Bu. Itu saja." Baru saja Reza menyelesaikan kalimatnya, ada seseorang yang datang. Ternyata itu anak pertamaku, Akmal. "Benar kata Reza, Bu. Sudah ya, ibu turuti perkataan Reza." Akmal setuju. "Kalau ibu tetap tidak mau nurut, kami bakal ngambek, kami bakalan marah. Kami gak mau berkunjung menemui ibu." Kini Akmal malah ikut mengancamku. Akhirnya aku tak bisa berbuat apa-apa. Sejak aku pingsan itu, tak pernah aku bertemu dengan Ica. Ica juga tak pernah main ke sini. Ponselku diganti dengan yang baru oleh Akmal.
dan tidak ada nomor Ica di dalamnya. Jadi aku tak bisa menghubungi putriku itu. Aku selalu diawasi dan tidak boleh sampai ke rumah Ica. Ibu, maafin kami berdua ya. Bukan maksud kami berdua ingin membuat ibu sakit begini. Tapi kami cuma mau Ica sadar, kata Akmal menjelaskan. Iya nak, ibu ngerti. Tapi ibu sangat rindu dengan Ica. Bagaimana ya keadaannya? Selama ini kan kalian tahu, Ica hal-hal ringan saja dia tidak tahu. Kira-kira dia bisa nggak ya ngurus anaknya? Tanyaku sedih. Sudahlah bu, Ica itu punya suami. Pasti dia dibantu oleh suaminya. Ibu tenang saja. Tidak usah khawatir. Tidak usah terlalu memikirkan Ica, kata Akmal bijak. Akhirnya, sedikit demi sedikit, aku mulai bisa menerima keadaan ini. Walau itu sulit. Aku seorang ibu. Tak mungkin aku sanggup berjauhan dengan anakku begini. Apalagi jarak kami hanya 30 menit. Tapi aku dilarang untuk bertemu. Sakit sudah pasti. Tapi mungkin benar juga kata Akmal dan Reza. Aku harus lebih tegas dengan Ica. Beberapa bulan kemudian, Reza akan kembali membawa anak dan istrinya ke tempat kerjanya. Nak, apa tidak sebaiknya Naya di sini saja temani ibu? Ibu sepi kalau nggak ada kalian. Kan kamu melarang ibu untuk bertemu dengan Ica. Ucapku memelas ke Reza. Sebenarnya maunya gitu bu. Tapi gimana ya? Reza palingan cuma bisa seminggu sekali pulang ke sini. Gak bisa tiap hari. Dan Reza rasanya gak sanggup kalau berjauhan dengan anak Reza, kata Reza. Iya, ibu mengerti. Tapi ibu gimana? Aku masih terus saja memelas pada putraku itu. Aku tak ingin berjauhan dengan cucu dan menantuku. Apalagi sejak Naya di sini, hidupku semakin bahagia dan tenang karena dia selalu memperlakukanku dengan baik. Dia tak pernah membiarkanku mengerjakan pekerjaan rumah. Semua dia yang mengerjakan. Aku hanya disuruhnya menjaga anaknya. Itu saja pekerjaanku setiap hari. Mau makan tinggal makan karena Naya yang selalu masak. Mau mandi tinggal mandi. Mau ganti baju, bajuku sudah bersih dan wangi. Sudah rapi juga tersusun di lemari. Intinya hidupku sangat enak, dimanjakan oleh menantuku itu. Dan kalau harus berjauhan lagi dengan mereka, aku rasanya tidak sanggup. Bukan aku tidak mau beres-beres sendiri, tapi rasa sayang ini semakin besar untuk cucu dan menantuku itu. Ya sudahlah mas, aku di sini aja ya temani ibu. Kasihan ibu kalau sendirian. Kalau ada apa-apa gimana juga. Apa kamu gak khawatir? Kamu yang ngalah ya mas. Kamu kan seminggu sekali bisa pulang ke sini, kata Naya pada akhirnya memberi usul ke Reza. Akhirnya putraku itu mengalah. Dia membiarkan anak dan istrinya tetap tinggal di sini. Makasih ya nak. Ibu senang sekali karena ibu ada yang menemani, ucapku ke Reza. Iya bu, sama-sama. Ibu tenang saja, kebahagiaan ibu adalah segalanya, jawab Reza. Tidak terasa, sudah 6 bulan aku tidak bertemu dengan Ica. Rasa rindu tentu masih ada. Bahkan khawatirku jauh lebih besar. Kira-kira bagaimana keadaannya sekarang ya? Naya, kamu mau kerjasama dengan ibu nggak? Tanyaku ke menantuku itu. Kerjasama apa bu? Kok Naya jadi curiga ini? Tanyanya. Gini loh Naya, ibu kangen banget dan khawatir banget sama Ica. Kamu mau nggak temani ibu ke sana? Ibu benar-benar khawatir, kataku memohon ke Naya. Tapi bu, pesan Mas Reza gimana? Masa kita akan bohongi Mas Reza? Tanya Naya. Kamu gak usah ngomong ke dia. Kita bilang aja gak pernah ke sana. Tolong Naya, ibu benar-benar sangat rindu dengan Ica. Lagi-lagi aku memohon dan berusaha membujuk Naya. Ya sudah bu,
Demi ibu, aku akan temani ibu ke rumah Ica. Semoga Mas Reza nggak tahu ya Bu. Bisa gawat kalau sampai Mas Reza tahu. Jawab Naya khawatir. Akhirnya hari itu aku dan Naya berangkat ke rumah Ica. Namun sesampainya di kontrakan Ica, ternyata dia sudah pindah, tidak tinggal di sana lagi. Ya Allah nak, kamu tega sekali tidak memberitahu ibu kamu pindah kemana. Ucapku sudah dengan air mata. Ibu, kita pulang dulu ya. Kita bicarakan ini ke Mas Reza dan Mas Akmal. Pasti mereka punya solusi yang terbaik. Kata Naya menenangkanku. Akhirnya kami pulang, tanpa mendapatkan kabar apapun dari Ica. Beberapa hari kemudian, Reza dan Akmal sudah pulang ke rumahku. Mereka berdua kompak akan mencari Ica. Semoga Ica bisa ditemukan. Aku sudah tidak sabar ingin bertemu dengan dia. Namun sudah 1 minggu mencari, kami belum bisa berhasil menemukan Ica. Ya Allah, di mana kamu nak? Pulanglah, ibu rindu. Ibu sudah memaafkan kamu. Pulanglah nak. Ucapku di setiap doa. Sehabis sholat, aku selalu berdoa agar Ica pulang ke sini. Rindu di hatiku semakin menyiksa. Belum lagi aku begitu khawatir. Hingga 1 bulan setelah Ica tidak kutemukan di kontrakannya, dia kembali dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Putriku itu pulang dalam keadaan badannya yang kurus. Dia masih bersama keempat anaknya, tapi Ayu suaminya tidak ada. Ica, ya Allah nak, akhirnya kamu pulang juga. Ucapku kemudian memeluk putriku itu dengan sangat erat. Air mata bahagia langsung berjatuhan. Aku merasa lega karena akhirnya bisa bertemu Ica lagi. Ica lalu berlutut dan mencium kakiku. Hanya kata maaf yang keluar dari mulutnya. Maafkan Ica Bu, maafkan Ica, katanya dengan linangan air mata. Iya nak, ibu sudah maafkan kamu. Kamu kenapa bisa sampai begini nak? Kemana Ayus? Tanyaku ke Ica. Akhirnya kami duduk. Dan pelan-pelan Ica mulai menceritakan apa masalahnya. Untungnya hari itu Reza ada di rumah, tapi Akmal sudah kembali lagi bekerja. Mas Ayus pergi Bu. Dia lebih memilih wanita lain. Dia tinggalin aku dan anak-anak, katanya sambil menangis. Hatiku sangat merasa sakit mendengar putriku dikhianati oleh suaminya. Ya Allah nak, kamu yang sabar ya. Ibu yakin kamu bisa melewati cobaan ini. Sudahlah, tidak usah kamu tangisi laki-laki seperti itu, ucapku sambil mengelus rambutnya. Iya Ica, tinggalkan saja laki-laki itu. Mas akan bantu kamu mengurus surat perceraian kamu. Kamu tidak usah khawatir, kata Reza dengan tegas. Putraku itu terlihat sangat marah. Aku tahu Reza sangat menyayangi adiknya. Dia pasti tidak terima kalau sampai adiknya disakiti oleh orang lain, apalagi suaminya sendiri. Maafin aku Mas, aku salah selama ini. Aku berdosa sama ibu, maafin aku, kata Ica meminta maaf pada abangnya. Iya, Mas sudah maafkan kamu. Jangan ulangi lagi ya, kasihan ibu. Ibu cuma pengen anak-anaknya kumpul dan menyayangi dia. Mas mohon ya, ini yang terakhir kamu menyakiti ibu, kata Reza dengan tegas ke adiknya, lalu memeluk adiknya itu dengan erat. Air mata Reza pun tak bisa dibendungnya lagi. Hatiku merasa tenang melihat pemandangan seperti ini. Walau putriku sedang merasakan sakit hati yang begitu dalam, tapi setidaknya karena hal itu dia bisa kembali lagi kepada kami. Akmal pun sudah diberitahu oleh Reza tentang keadaan Ica. Walau masih kesal, tapi Akmal sudah memaafkan adiknya itu. Akhirnya, anak-anakku bisa akrab seperti dulu lagi. Ica sekarang tinggal denganku lagi, dan Naya memilih ikut dengan suaminya. Bukan karena tak suka tinggal di sini karena ada Ica, tapi itu semua Naya lakukan karena Raihan tidak bisa berjauhan dengan ayahnya. Itulah yang membuat Naya harus memilih ikut dengan Reza atau tetap tinggal di sini, tapi anaknya selalu merengek.
Akhirnya, Naya memilih ikut bersama Reza. Toh aku sudah ditemani oleh Ica sekarang. Ica juga sudah berubah. Dia tidak seperti dulu. Dia tidak membiarkanku kelelahan mengurus semuanya sendirian. Dia selalu membantuku. Dia juga sudah belajar memasak, walau masih masak yang gampang-gampang. Tapi setidaknya, anak-anaknya tak akan pernah kelaparan lagi karena ibunya tak bisa memasak. Aku bersyukur sekali. Walau sekarang, Ica masih tetap menjadi tanggunganku karena dia tidak punya pekerjaan. Tapi alhamdulillah, abang-abangnya semua mau membantu dan selalu memberi uang bulanan untuk Ica untuk keempat anaknya. Aku bersyukur sekali dan aku berharap Ica bisa mandiri nanti, mempunyai pekerjaan dan menghidupi keempat anaknya.